Saya Susan, saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019, saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Orang murtad atau keluar dari Islam tidaklah semata-mata karena urusan ekonomi. Memang ada beberapa kejadian di beberapa wilayah orang pindah agama sebab soal uang. Misal, orang punya tanggungan hutang banyak, kemudian orang itu kebingungan dan frustasi. Dan pada saat kondisi kejiwaan orang tersebut tidak stabil, mendadak dan atau tiba-tiba tanpa sengaja ada orang menemuinya untuk membantu mengatasi permasalahan yang tengah dialaminya. Orang yang tengah frustasi itu bilang kalau sedang mengalami persoalan keuangan, punya tumpukan hutang dan banyak keinginan yang belum keturutan. Dan orang yang baru datang itu ibarat malaikat penolong, kemudian benar-benar membantu mengatasi persoalan tersebut. Diberilah orang itu uang dengan syarat ia mau meninggalkan keyakinan dan agamanya. Karena frustasi dan tak punya pilihan lain, akhirnya orang itu mengiyakan. Maka resmi ia keluar dari Islam sebab lantaran terlilit hutang. Ada juga orang keluar dari Islam sebab faktor perkawinan. Misal punya calon pasangan hidup namun berbeda agama. Karena saking cintanya untuk mendapatkan orang yang menjadi pujaan hatinya itu, akhirnya mau melakukan apa saja termasuk pindah agama mengikuti orang yang dicintainya itu. Namun ada juga orang yang keluar dari Islam karena faktor agama itu sendiri. Misal karena berguru atau belajar agama kepada orang yang tidak tepat, ia malah menjadi stres. Banyak tuntutan dalam beragama, misal jangan melakukan hal ini dan hal itu sebab dosanya besar dan harus ditebus dengan berat, atau lakukanlah amal ini dan itu kalau tidak akan mendapat kesusahan. Jadinya orang menjalankan ajaran Islam dengan kondisi tertekan. Yang selalu ditanamkan adalah kemahakejaman Tuhan, maha menyiksanya Tuhan, pedihnya azab Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya karena banyak tuntutan dan tekanan dari agamanya sendiri, orang itu merasa bosan. Apa-apa kok tidak boleh, merokok dibilang haram, musik dibilang dosa, tahlilan dibilang bid'ah, maulidan dibilang musyrik dan lain sebagainya. Sehingga ajaran Islam itu sendiri malah menjadi tampak sempit. Belum lagi kalau yang perempuan misal diharuskan pakai cadar, tidak boleh rambut kelihatan karena itu adalah aurat. Tubuh harus tertutup rapat selain wajah dan kedua telapak tangan. Kan orang jadinya sumpek, pengap, jenuh, sebal. Agama kok susah banget, agama kok sulit banget. Karena merasa tertekan seperti itu, kemudian orang mencari jalan lain yang ajaran agamanya tidak serumit Islam. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Pemaparan ajaran Islam yang sering dijelaskan oleh para ustadz salafi wahabi memang berbahaya. Ternyata tak hanya memicu perpecahan di dalam kalangan umat Islam saja, tapi juga berpeluang memurtadkan orang Islam. Padahal Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Tuhan Maha Belas Kasih. Tak ada agama lain yang seindah Islam. Itu kalau pendapat saya loh. Kalau pendapat Anda bagaimana?